padamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom saudara. Gimana kabar hari ini? Luar biasa, karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang berjanji dan Dia pasti menggenapinya. Dan kita percaya satu demi satu janji Tuhan dan nubuatan Tuhan digenapi. Dan pada hari Kamis kemarin, peristiwa nubuatan yang dinyatakan oleh Allah lewat para nabi itu digenapi, ya. Dan itu yang membuat kita bersuka cita sampai kapanpun kita ada dalam dunia ini. Nah, kita terus berdoa supaya kita dijaga lindungi Tuhan. Nah, situasi dan kondisi pandemi, cuaca juga membuat kita flu, kita demam. Ya, saya melewati demam 1 minggu kemarin. Anak saya juga demam 1 minggu kemarin. Tambah istri juga demam 1 minggu kemarin. Tapi bukan COVID, ya memang cuaca. Nah, doakan juga ya buat Pak Ferdi sekeluarga, khususnya Ibu Paula yang sedang sakit juga demam. Doakan supaya sembuh. Jadi Pak Ferdi tidak hadir malam ini karena menemani istri, ya. Saudara, kita akan melihat di dalam kitab Injil Lukas, ya, pasal yang ke-24, pasal yang terakhir. Kita lihat di sana bagaimana Yesus, ya, menampakkan diri ketika Dia bangkit, ya, dari kematian. Dia menampakkan diri menampakkan diri di jalan Emmaus. Baru kemudian kita lihat di sana juga Yesus menampakkan diri kepada semua murid, ya. Kalau kita membaca di dalam surat Paulus, dia menampakkan diri juga kepada 500 saudara sekaligus, orang-orang yang percaya. Kita lihat di sana bagaimana Yesus mau membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, dan tidak hanya sekedar Dia mau menampakkan diri kepada satu orang, tapi lebih dari satu orang, supaya begitu banyak saksi di mana Dia adalah Allah yang hidup, ya. Nah, malam hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat satu kebenaran, yaitu makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, pada beberapa waktu yang lalu saya membeli buku, salah satu buku yang ditulis oleh John Piper, Makna Kematian Tuhan Yesus. Itu ada kurang lebih 51 makna. Tapi malam hari ini kita tidak akan membahas 50 lebih daripada makna kenaikan Yesus di surga. Enggak, kita tidak akan membahas itu, terlalu panjang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita melihat di dalam ayat yang ke-51. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari Kamis kemarin kita merayakan beribadah di mana Yesus naik ke sorga, gitu. Kalau di dalam Injil-Injil kita bisa membaca dalam Injil Matius, Markus, Lukas, ya, Yohanes, dan Kisah Para Rasul. Di sana juga kita bisa membaca bagaimana Dia terangkat ke sorga, tapi bukan hilang kayak hantu, ya kan? Tiba-tiba sudah hilang, kemana? Enggak, Alkitab tidak mencatat seperti itu. Tapi pelan-pelan Dia terangkat sorga dan Dia ditutupi oleh awan dan seterusnya. Luar biasa, gitu. Jadi semua murid-murid buka tangan dan diberkati oleh Tuhan, dan Yesus terangkat ke sorga, dan itu luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana saudara, perasaan saudara ketika saudara ada di sana waktu Yesus terangkat ke sorga, ya kan? Jadi hari kenaikan Yesus Kristus selalu jatuh pada hari Kamis. Jadi 40 hari setelah Paskah, atau 10 hari sebelum hari Pentakosta. Itu, ya, semua ini kita tahu. Jadi makna kenaikan Yesus ke sorga itu kita sudah baca tadi di Lukas 24 ayat yang ke-21. Nah, kita akan lihat beberapa makna di sini. Makna yang pertama adalah misi Tuhan Yesus di bumi telah selesai. Gitu. Itu makna yang pertama. Jadi ketika Yesus naik ke sorga, maka misi Tuhan Yesus di bumi telah selesai. Ada 2 misi yang menjadi tukar, menjadi misi daripada Yesus itu sendiri.
yang ada di bumi. Yang pertama adalah memberitakan Injil. Markus 1 ayat 38. Baru bisa baca di sana. Yang kedua, memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Itu yang kedua, saudara. Gitu. Jadi pengertian yang lain daripada dosa itu adalah utang. Jadi kita tidak sekedar hanya berhenti tidak berbuat dosa baru selesai, tidak. Kalau saya dan saudara berutang 100 juta dan saudara berhenti berutang, apakah utang 100 juta selesai? Enggak. Harus dilunasi. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Itulah sebabnya Paulus menjelaskan bahwa kita berutang kepada Yesus. Tapi anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Jadi doanya di akhir pelayanan di dunia sebelum mati di kayu salib, Tuhan Yesus berkata seperti ini, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yohanes 17 ayat 4. Jadi itu yang dia lakukan, gitu. Jadi misi Yesus ini benar-benar selesai tatkala dia naik ke sorga meninggalkan bumi. Nah, siapa yang melanjutkan misi itu? Gerejanya. Itu. Yang kedua, makna yang kedua, nanti kita akan lihat di sana. Makna yang kedua adalah Roh Kudus diutus ke bumi. Itu makna yang kedua ketika Yesus naik ke sorga. Nah, pada perjamuan terakhir, ya, Yesus dengan murid-muridnya ia menjanjikan seorang penghibur bagi mereka, gitu, yakni Roh Kudus. Gitu. Jadi ini jelas, ya, itu makna yang kedua. Nah, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, Yohanes 16 ayat 7, adalah lebih berguna bagi kamu, ya kan? Jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan umatnya dalam melewati perjalanan yang berat. Kadang-kadang kita merasa kuat, kadang-kadang kita merasa lemah. Tapi ketika kita bersama-sama dengan Allah dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, maka kita mampu melewatinya. Walaupun kadang-kadang juga dengan air mata. Roh Kudus inilah yang akan memampukan para murid-muridnya yang ketakutan untuk melakukan amanat agungnya, yakni memberitakan Injil ke segala bangsa. Itu sama, ya, dengan kita. Yang ketiga, saudara. Jadi ketika Yesus naik ke surga, maka yang ketiga, tugas pemberitaan Injil telah diserahkan oleh Yesus kepada gerejanya, kepada setiap kita yang mengambil keputusan dan percaya kepada Yesus. Maka tugas ini tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita angkat tangan, tidak mau, tidak bisa. Maka tugas yang penting ini kita harus kerjakan, kita harus lakukan. Kita tidak bisa mengatakan tidak atas tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Karena ketika kita mengambil keputusan untuk percaya Tuhan, berjalan dengan Tuhan, maka tugas ini harus kita lakukan. Dan ini diserahkan penuh kepada setiap umatnya. Ya, kalau kita membaca di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 dan Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, maka itu di sana jelas. Allah Tritunggal memberikan tugas dengan otoritas yang luar biasa diberikan kepada setiap kita untuk menjalankan tugas ini. Ia memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Saya dan saudara adalah murid Tuhan kalau saudara mau. Tapi ketika saudara datang ke gereja, mengambil keputusan untuk percaya,
Dan saat ini saudara bersekutu bersama-sama, maka tugas ini, tugas yang sangat penting. Mau tidak mau, kita harus melakukan. Tidak ada pilihan bilang tidak. Pilihan yang penting yang harus kita melakukan adalah, ya Tuhan, aku mau melakukannya. Caranya, ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Berdoalah kepada Tuhan bagaimana caranya kita dapat melakukannya. Tadi jam 1 saya training digital missionary di gereja Metodis di Baloi sana. Nah, jadi dalam training itu mereka harus menyiapkan 10 orang kontak untuk dihubungi dengan file pendek gitu. Dan mereka mereka tanya lewat file itu, dan ada yang menjawabnya, unik-unik juga menjawabnya gitu. Dan setelah itu mereka harus follow up dan seterusnya. Dan puji Tuhan, mereka follow up orang-orang yang mereka kontak. Nah, sekarang ini adalah situasi dan kondisi cara kita menyampaikan Injil itu tak terbatas, saudara. Media sosial membawa kita untuk menyampaikan kabar baik. Itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Pasti akan masuk. Di Facebook saya tidak ada ucapan yang lain selain tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada satu nama di kolong langit ini yang olehnya dia diselamatkan, hanya melalui Yesus. Dan itulah yang kita harus kabarkan. Sorry, saudara punya Facebook. Apakah juga saudara menggunakan untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain? Gitu. Kan minimal paling tidak 5.000 saudara punya teman. Ada yang sudah 5.000? Pasti mungkin sudah ada yang 5.000 atau ada yang 1.000-an. Kalau saudara juga mau supaya jutaan orang bisa melihat Facebook saudara, maka saudara pakai aplikasi fanspage Facebook. Dan itu saudara bisa menyisir semua orang yang ada di Indonesia gitu. Kalau saudara mau pakai 15 sampai 60 tahun, maka kalau dia ada kurang lebih 50 juta, maka 50 juta orang akan melihat fanspage Facebook saudara. Tapi itu berbayar. Saudara, tujuannya apa? Untuk memberitakan kabar baik. Nggak ada yang lain gitu. Jadi dari bagian firman Tuhan yang kita bisa lihat di sana, maka ada 4 kata kunci yang menjadi poin penting bagi setiap kita. Yang pertama, pergi, Matius 28. Yang kedua, baptislah. Yang ketiga adalah ajarlah. Dan kata kerja kuat di sana adalah jadikan semua bangsa muridku. Saudara, jadi gereja sekarang ini diajarkan di ultimatum bahwa tidak hanya sekedar pengikut. Jemaat Tuhan diajarkan harus jadi murid. Tidak hanya sekedar follower, tidak hanya sekedar pengikut, saudara, tapi dia harus menjadi orang yang memuridkan orang lain. Dan ini yang menjadi tugas ketika Yesus naik ke surga. Yang keempat, makna yang sangat penting juga adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Sore ini bertanya, selama saudara membaca sebuah kitab atau kitab manapun, saudara dengar, saudara baca dimanapun, adakah pribadi pemimpin agama di dunia ini yang naik ke surga? Enggak ada ya. Semua kita di sini sepakat bahwa hanya satu pribadi, satu-satunya yang naik ke surga. Banyak pemimpin-pemimpin agama, tokoh-tokoh agama yang diagungkan, tapi tidak satupun yang naik ke surga. Hanya Yesus. Kenapa? Karena dia dari surga. Itulah sebabnya dia disebut Tuhan. Di YouTube saya ada yang bertanya seperti itu. Bagaimana Yesus boleh disebut Tuhan? Bukankah Yesus diangkat menjadi Tuhan oleh manusia? Dan inilah kebenaran-kebenaran yang salah atau ajaran-ajaran yang salah yang mereka terima.
Tapi Alkitab menjelaskan jelas bahwa ketika dia naik ke surga, mau membuktikan kepada dunia, kepada murid-muridnya, kepada setiap kita bahwa dia adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Itu makna yang keempat. Ya. Kalau saudara lihat Yohanes 6 ayat 22, itu menjelaskan di sana bahwa dia adalah Tuhan. Dan lebih luar biasanya lagi, di sana dia bilang apa? Dia akan kembali. Alkitab mencatat di sana dia akan kembali seperti murid-murid melihatnya di awal-awal waktu dia naik ke surga. Itu juga yang akan kita lihat pada satu saat nanti, pada akhir zaman ini, atau pada akhir yang telah ditentukan oleh Allah. Kita akan melihat dia yang datang kembali di awan-awan, dan setiap orang yang percaya kepadanya akan bersama-sama dengan dia. Dan ini luar biasa. Kapan itu terjadi? Hanya Allah yang tahu. Itulah sebabnya kita harus siap-siap. Persiapkanlah diri kita dengan baik. Walaupun kadang-kadang kita mengalami kesulitan, pergumulan, tapi setialah, karena dia berikan Roh Kudus untuk kita tetap setia. Yohanes 3:13 juga dijelaskan di sana. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ingat, Yesus adalah manusia 100% dan Tuhan 100%. Itu saudara. Yang kelima, kita cepat-cepat, ya kan? Yang kelima, ketika dia naik ke surga, menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah penguasa dunia. Saudara, tidak bisa dipungkiri, orang lain menolak sekalipun bahwa dia bukan Tuhan, dia tetap Tuhan. Bahkan saya pernah bilang, kalau hanya ada satu orang pun yang mengakui bahwa dia Tuhan, dia tetap Tuhan. Bahkan seluruh dunia ini tidak percaya bahwa dia bukan Tuhan, dia tetap Tuhan. Iya kan? Tidak akan pernah menguranginya, tidak akan pernah membatalkan bahwa dia adalah penguasa dunia ini. Enggak akan pernah membatalkan bahwa dia adalah Tuhan. Dia tetap Tuhan, dia tetap berkuasa atas dunia ini. Tidak ada satupun yang dapat membatalkannya. Bahkan dia teori-teori apapun tidak akan pernah membatalkan bahwa dia penguasa dalam dunia ini. Markus 16 ayat yang ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Apa artinya, saudara? Sebelah kanan punya makna otoritas, sebelah kanan mempunyai makna wewenang, sebelah kanan mempunyai makna kekuasaan. Artinya bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, dia adalah Tuhan yang berkuasa. Itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Matius 20 ayat 21. Itu bicara soal kuasa yang dari padanya. Artinya ia memerintah di sorga bersama dengan Bapa. Wahyu 22 ayat 3. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari sorga kelak ia akan datang untuk menghakimi manusia. Percaya atau tidak, saudara, dia akan menjadi hakim buat umat manusia di dalam dunia ini. Ya, percaya atau tidak, dia akan menghakimi dan memerintah selamanya sebagai raja. Yang keenam, saudara, makna dia naik ke surga. Yesus hamba yang diperkenanan Allah. Apa artinya, saudara? Sebagai seorang hamba Tuhan, Tuhan yang menjadi manusia, Yesus sangat menderita, disalibkan dan mati. Kita tahu di dalam Alkitab, ia itu terhina di dalam dunia ini. Tetapi Allah sangat menghargai segala sesuatu, segala penderitaan dan pengorbanan Yesus di kayu salib. Kalau kita membaca di dalam Yesaya 53:12, maka di sana sangat jelas
Allah puas dengan karya Yesus di bumi ini. Karena itu ia sangat dimuliakan Allah setelah ia naik ke surga. Saudara, Allah puas melihat saya dan saudara ketika kita tetap setia dalam situasi sulit. Allah puas dan tersenyum ketika dia melihat kita setia kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi yang sulit. Itulah sebabnya tetaplah setia walaupun itu sulit. Itulah sebabnya tetap berharap kepadanya walaupun itu sulit. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus adalah teladan, pola yang sempurna untuk kita ikuti. Saudara mengikuti yang mana? Pola yang sempurna, teladan yang sejati di dalam dunia ini. Enggak ada, saudara, selain Yesus. Soal kesetiaan, dia adalah setia yang luar biasa. Soal apapun, dia adalah Allah yang setia, pribadi yang setia. Itulah sebabnya dia adalah teladan, pola. Dan kepada siapakah di antara malaikat, dalam Ibrani 1 ayat 13, ya, pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Hanya Yesus, tidak ada yang lain, saudara. Yang ketujuh, makna yang ketujuh adalah Yesus menjadi pendoa bagi kita. Kadang-kadang kita mengalami sulit dan kita tidak bisa berdoa lagi dengan pergumulan yang luar biasa. Kadang-kadang kita juga menghadapi masalah kesulitan kita, kadang-kadang hanya air mata yang menetes. Bahkan kita teriak sama Tuhan, Tuhan aku gak mampu lagi. Ada banyak orang seperti itu. Tapi ingat, Yesus menjadi pendoa bagi kita. Dalam Ibrani 7 ayat 25 dan 9 24, Yesus tidak hanya duduk saja di surga, ia pergi kepada Bapa justru demi kepentingan kita, umatnya. Ia menjadi pengantara bagi kita. Dia memberikan Roh Kudus untuk menolong kita. Ia menjadi pendoa syafaat bagi setiap orang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah makna sesuatu yang sangat penting bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yang kedelapan, Yesus menyediakan tempat bagi kita umatnya. Ini sangat menarik. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes, ada seorang bilang begini muridnya, kemana kamu pergi? Kami tidak tahu. Yesus memberitahukan itu kepada muridnya dan kepada setiap kita. Gitu. Bahkan murid-muridnya ketakutan ketika Yesus ditangkap, lari terpencar, ya, karena kembali ke menjadi pekerjaan yang semula, saudara. Dan itu terjadi, gitu. Tapi yang ke-8, Yesus menyediakan tempat bagi kita, umatnya. Yohanes 14, ya, ayat yang kedua itu sangat jelas sekali di sana. Yesus pergi ke surga, salah satunya adalah untuk mempersiapkan tempat bagi kita, supaya kemana aku pergi, kamu pun di situ. Luar biasa, saudara, janji Tuhan ini. Karena ketika kita kembali, ketika kita dipanggil, maka kita akan bersama-sama dengan Dia di surga, menikmati sukacita bersama-sama dengan Dia di surga. Tujuan kita, tempat kita jelaskan. Ada yang kurang jelas di sini? Semuanya jelas. Jangan sampai nggak jelas. Yesus memberikan penjelasan yang luar biasa. Dalam Yohanes 14 kita bisa menemukan di sana. Dan 1 Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-13. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Anaknya, ada di dalam Kristus Yesus. Barang siapa memiliki Kristus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Kristus, ia tidak memiliki hidup. Itu jelas. Jadi kekristenan itu bicara soal kepastian, bukan moga-moga.
sukacita. Itulah sebabnya saudara bergairah untuk beribadah, bersekutu bersama-sama dengan umat Tuhan di gereja, dimanapun saudara berada. Karena ada kepastian di sana. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal itu. Bahasa aslinya supaya kamu pasti, itu bicara pasti, bicara kepastian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, teman-teman yang ada di sini, kekristenan bicara soal kepastian. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sorganya jelas, iya kan? Sorga kita jelas ya. Identitas kita jelas. Coba lihat KTP saudara, jelas kan? Iya kan? Semua punya KTP kan? Punya. Itu jelas, ada nomor induknya kan? Itu jelas. Nomor induk saya itu berbeda dengan nomor induk Mindra. Beda jelas. Bahkan dihafal nomornya. Gitu. Karena itu identitas sama kita. Percaya Yesus, identitasnya jelas, tempatnya jelas. Ya. Satu saat nanti kita akan berada bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga yang kekal. Itu jelas tempatnya. Yang ke-9, yang kedua paling terakhir. Jadi Yesus naik ke surga. Maknanya adalah Yesus akan datang kembali ke dunia. Nah inilah yang kita nantikan. Saudara, film ini ya, satu saat nanti kita akan lihat bagaimana ini akan terjadi ya, dengan iman bahwa kita akan bersama-sama melihat, menantikan Dia ya, menikmati ya pembuktian nubuatan daripada para nabi ya. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul yang ke-10, ketika murid-murid Yesus menatap ke langit, melihat Yesus naik ke surga dan ditutupi awan, para malaikat datang kepada mereka menyampaikan berita ini. Yesus yang kamu lihat itu naik ke surga, Dia juga akan datang seperti itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Wahyu 22 ayat 7, Tuhan Yesus berkata bahwa Ia akan datang, Ia akan segera datang kembali. Saudara, ada lagu lama kan dulu. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Itu lagunya kan dulu, yang lagu lama itu. Itu lagu lama, dan itu adalah lagu iman bahwa suatu saat nanti kita akan ada dalam pertemuan bersama-sama dengan Yesus dalam pesta perjamuan anak domba. Kedatangan Yesus kedua kali merupakan hal terpenting dalam akhir zaman. Dan ini semua kita nantikan. Bapak-bapak, orang-orang beriman itu menantikan dan melihat. Daud melihat sepanjang dia hidup bahwa dia melihat bahwa Allah akan datang kembali di dalam Kristus Yesus. Nabi-nabi juga melihat hal itu dan menyampaikan bahwa Yesus akan datang kembali. Yang ke-10, yang terakhir, nubuat Alkitab itu dapat dipercayai. Saudara, kalau saudara nggak percaya Alkitab, saudara tidak percaya nubuat yang telah dilakukan, karena ada banyak faktor. Karena tidak ada satupun nubuat yang terbukti. Tapi Alkitab mencatat semua yang dinubuatkan oleh para nabi itu semuanya digenapi. Bahkan dalam Kejadian pasal 3, Allah sendiri bernubuat bahwa aku akan melakukan perhitungan ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Dan itu terus disampaikan oleh para nabi bahwa akan ada penebusan, yaitu di dalam Kristus Yesus. Dan itu digenapi, saudara. Bahwa Yesus akan mati pada hari yang ketiga Dia bangkit, baru kemudian Dia akan menampakkan diri, baru kemudian Dia naik ke surga. Itu nubuatan telah terbukti. Maka nubuat dalam Alkitab itu dapat dipercayai.
Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, 10 makna ini mungkin saudara bisa melihat ada begitu banyak makna Yesus naik ke surga, tapi paling tidak minimal ada 10. Saudara juga membuat 50 nggak apa-apa, tapi paling tidak dari 50 itu mewakili 10. Saudara, jadi nubuat Alkitab dapat dipercayai. Jadi Alkitab yang kita baca, yang kita pegang, yang ditulis oleh para nabi, para rasul, itu benar adanya. Tidak ada satupun yang kata, tidak ada satupun titik gitu, yang terlewatkan. Semua iya dan amin. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenaikan Yesus ke surga adalah penggenapan nubuat Alkitab. Ya kan, nggak main-main. Yang istilah anak-anak bilang begini, nggak tipu-tipu. Ya kan, dunia tipu-tipu enggak. Tapi itu betul. Salah satu dalam nubuatan yang ada di dalam Mazmur 68 ayat 9, dikutip oleh Paulus yang dijelaskan kepada jemaat yang ada di Efesus. Kelahiran, penderitaan atau penyaliban, kematian dan kebangkitan Yesus telah dinubuatkan di Alkitab. Seperti halnya kenaikannya. Nubuat-nubuat tentang kenaikan Yesus ini atau nubuat lain tentang pribadi dan karyanya menunjukkan bahwa Allah, Alkitab adalah benar, firman Allah dan nubuat-nubuatnya dapat dipercayai. Jadi bukan turun dari surga kepada saya, baru kemudian saya kasih tahu ini Alkitab dari Allah. Enggak, Alkitab tidak ditulis seperti itu. Tapi Alkitab ditulis oleh orang-orang yang telah dipilih dan punya integritas, yang telah dipilih oleh untuk menulis Alkitab itu. Orang-orang yang tak dipercayai, orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah kitab-kitab, ya, Taurat itu ditulis oleh orang yang luar biasa. Ya, bagaimana dia mengingat kitab Kejadian itu? Artinya dia adalah orang yang diurapi, dipenuhi oleh Allah sendiri, sehingga menulis Alkitab itu tidak pernah salah dan dapat dipercayai. Mari saudara tetaplah setia walaupun itu sulit. Kita telah merayakan kenaikan Tuhan Yesus, membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa, membuktikan nubuatan yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul itu benar, iya dan amin. Itulah sebabnya tetaplah kuat, tetaplah percaya di tengah-tengah masa sulit saat ini. Mari kita berdiri dan berdoa kepada Tuhan.